Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin 24 Februari 2025. Namun hari ini, seluruh rakyat Indonesia patut berbangga. Peluncuran tersebut dilakukan di halaman Istana Kepresidenan Jakarta. Nantinya Danantara itu disebut bakal mengelola dana yang dinilai fantastis, yakni 14.000 triliun rupiah. Sebagai informasi, lembaga tersebut telah mendapatkan pendanaan awal senilai 325 triliun rupiah untuk mengelola dana bernilai ribuan triliun nantinya. Sebagai informasi, Danantara adalah Badan Pengelolaan Investasi Nasional yang dibentuk untuk mengelola aset negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Tujuan utama pembentukan Danantara adalah mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN melalui konsolidasi ke dalam satu dana investasi nasional. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan mekanisme yang lebih terintegrasi dalam mengelola aset negara agar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian. Sebagai informasi, Danantara akan menjadi super holding dari berbagai BUMN Indonesia. Dalam konteks Danantara, maka badan satu ini akan menjadi perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan BUMN. Danantara juga diharapkan bisa menjadi jawaban untuk pengoptimalisasian BUMN yang digalakkan belakangan ini. Rencananya, semua BUMN bakal turut masuk daftar kelolaan Danantara. Kendati begitu, dikabarkan adanya 7 BUMN yang bakal dikonsolidasi terlebih dahulu, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, PLN, Pertamina, Mining Industri Indonesia, Telkom Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Perusahaan yang kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global. Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500. Membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar pengikut, tapi Indonesia juga dapat menjadi pelopor dan pemimpin dalam perekonomian dunia. Gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dolar Amerika dalam kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokus pada hilirisasi nikel, boksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, aquakultur, serta energi terbarukan. Selain meluncurkan Danantara, Prabowo juga telah menunjuk beberapa tokoh untuk mengisi kepengurusan lembaga tersebut. Struktur kepengurusan Danantara meliputi oleh Kepala Badan Pengelolaan Investasi Danantara, CEO, CIO, dan COO. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani ditunjuk menjadi Kepala BPI Danantara sekaligus CEO. Sementara itu, Pandu Syahril sebagai Chief Investment Officer atau CIO dan Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria sebagai Chief Operating Officer atau COO. Selain posisi tersebut, Rosan Ruslani menyebut bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Pengelolaan Investasi, Danantara dibentuk dengan struktur organisasi berlapis.
mulai dari Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, hingga Komite Pengawas. Presiden Prabowo menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas, didampingi dengan Wakil Ketua Dewan Pengawas Mulyaman Hadad. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani menduduki posisi anggota Dewan Pengawas. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengajak mantan Kepala Negara RI untuk bergabung dalam struktur kepengurusan Danantara. Seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi dan SBY ditunjuk Presiden Prabowo untuk mengisi posisi Dewan Penasehat Danantara. Jokowi dan SBY hadir langsung di Istana Kepresidenan saat peluncuran Danantara pada Senin 24 Februari. Bahkan mereka berdua tiba di Istana Kepresidenan naik golf car bareng Presiden Prabowo dan disopiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbih, menyampaikan bahwa dipilihnya Jokowi dan SBY menjadi Dewan Penasehat Danantara bukanlah tanpa sebab. Prabowo dan SBY diajak menjadi penasehat agar lembaga itu benar-benar dikawal dan dijaga oleh figur-figur yang benar berintegritas. Nanti mantan-mantan presiden itu nanti akan diajak untuk menjadi penasehat agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia. Ini Presiden sudah mencanangkan beliau akan memerangi korupsi, beliau akan menjalankan pemerintahan yang bersih, dan Danantara juga akan dikelola dengan cara yang sama. Ya, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang anti korupsi, dan antara juga dikelola dengan anti korupsi dengan pengelolaan yang juga bersih. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyebut peresmian Danantara menandai era baru Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dengan dibentuknya Danantara, Prabowo berharap BUMN tidak lagi dipandang sebagai entitas bisnis semata, melainkan juga agen pembangunan dan pertumbuhan.